Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladi mabruk. Itu Arab. Jangan lagi diganti namanya milad supaya ada bahasa Arabnya. Nggak boleh. Jangan, ini nggak boleh. Pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah, itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi maju. Hati-hati. Yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Dalam hukum Islam, hukumnya bagaimana? Ada dua pendapat ulama. Ulama yang pertama diantaranya Syekh Ali Al-Jum'ah mengatakan, yang namanya merayakan ulang tahun itu diperbolehkan selama ini tekanannya, selama tidak ada sesuatu yang dilakukan yang dilarang oleh agama. Mana dalil yang mengatakan boleh? Anda lihat surat Maryam 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan untukku pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, pada hari diangkat aku ke langit, kata Nabi Isa. Dari ayat ini, maka ulama sebagian tadi mengatakan merayakan hari ulang tahun itu diperbolehkan. Dalam tanda kutip, selama tidak ada perbuatan sikap perilaku yang keluar dari akadah Islamiyah, itu yang dilarang. Wah, apa benar ya? Surah Maryam ayat 33 merujuk kepada dibolehkannya merayakan ulang tahun. Mari kita simak sampai habis ya. Sebelumnya kita dengar dulu surah Maryam ayat 33. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Yaitu tadi surah Maryam ya, ayat 30 sampai 35, mungkin bisa dilihat juga artinya, dan kita coba sama-sama untuk cross check apa benar ada tafsiran dan bisa merujuk ke perayaan ulang tahun. Di sini kami juga sama-sama belajar dan bukan maksud untuk menggurui. Di sini kita bisa buka tafsir web dan beberapa sumber yang ada bisa teman-teman lihat dan baca, atau kami sarankan datang ke pengajian penuh ilmu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Setelah kami baca di beberapa tafsir Al-Quran, tidak ada satupun yang merujuk bisa menjadi dalil untuk perayaan ulang tahun. Allahu alam. Dan di akhir nanti kita bisa simak beberapa penjelasan ulama terkait hal ini. Abu Qatadah mengatakan, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin?" Rasul pun menjawab, "Karena hari Senin hari kelahiranku, hari diangkat aku menjadi seorang Rasul, ketika aku diberikan wahyu oleh Allah, itu hari Senin." Artinya dengan hadis ini merayakan hari ulang tahun diperbolehkan. Buktinya uludan dari tingkat keluarga, RT, RW, kelurahan sampai istana nasional, ya, bikin acara muludan. Artinya ini ikut ulama yang pertama. Ulama yang kedua mengatakan yang namanya peringatan ulang tahun itu diharamkan. Kenapa diharamkan?
Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, dia nanya. Jadi di Madinah itu ada 2 hari raya yang mereka bergembira keluar rumah, hari besar mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Lagi ngapain kalian?" "Kami lagi pesta, bersenang-senang. Di sini ada 2 hari yang kami bergembira." Rasul pun menjawab, "Gantilah 2 hari kalian tadi dengan 2 hari raya, Idul Fitri dengan Idul Adha." Di sini tidak dikatakan hari kelahiran, maka ulama yang kedua mengatakan diharamkan yang namanya mengadakan peringatan hari lahir. Cuman kalau saya ngikut yang pertama, kenapa tidak? Yang penting kita mensyukuri nikmat umur. Loh, waduh, kok bisa begitu ya Bu Ustazah? Harusnya kan kita lebih mengikuti Rasulullah. Kenapa ibu ini lebih memilih pendapat yang bertentangan dengan Rasulullah ya? Sungguh menarik. Padahal dari hadits yang disampaikan tadi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Senin, maka beliau menjawab, hari Senin adalah hari lahirku, hari aku mulai diutus atau hari mulai diturunkannya wahyu. Hadits riwayat Muslim. Maksud Rasulullah berpuasa di hari Senin itu bukan berarti untuk merayakannya, karena tidak ada satupun anjuran dari Rasulullah untuk merayakan ulang tahun kepada umatnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yauma wulidtu fihi," itu adalah hari aku dilahirkan, adalah kalimat yang menekankan betapa hari tersebut sangat berharga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau berpuasa pada hari itu, dan tidak ada perintah langsung dari Rasulullah mengenai penghormatan tersebut. Tetapi bagi umat yang tahu diri, tentu hadis tersebut telah cukup menjadi tanda bahwa itu bukan perayaan ulang tahun. Maka sudah seharusnya setiap muslim mencukupkan dengan ajaran Islam yang ada, tidak perlu membuat yang baru dalam agama, karena Islam pun telah dikatakan sempurna. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah dan memudahkan kita untuk mempelajari agama Islam dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya dalam Islam perayaan ulang tahun apa dibolehkan? Ya, tidak pernah ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian, ulang tahun ini sebenarnya bertasyabuh ya, menyerupai orang-orang non Muslim. Dan kita dilarang menyerupai orang non Muslim. Orang Islam tidak pernah kenal namanya ulang tahun. Tidak ada istilah ulang tahun. Kalaupun ada itu mestinya ulang detik, bukan ulang tahun. Karena kita memang per detik bisa mati. Gimana caranya setiap tahun mau diulang? Gitu. Kita Allahu a'lam bisa terulang nggak detik-detik di dalam hidup kita ini, gitu kan? Tapi itu tidak pernah ada. Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya, tidak pernah sahabat-sahabat, tidak pernah tabi'in. Dan bagi orang Islam tidak perlu merayakan hari ulang tahun, apalagi mereka ikut-ikutan orang kafir, niup lilin lah, potong kue lah, dan segala macam, nyanyi-nyanyi, disuruh minta berdoa pada saat itu, dianggap pada bintang jatuh, dan beragam macam keyakinan yang khurafat. Orang Islam itu orang cerdas, nggak butuh gitu-gitu, nggak usah, gitu kan? Dan berbahaya kalau anda biasakan anak anda, nanti akan jadi kebiasaan itu. Nanti tahun depan ditagih lagi, tahun depan ditagih lagi. Ya perlu, ya nggak usah. Ustaz, saya cuma doakan diri saya di hari milad saya. Berdoa tiap hari, ada apa tunggu milad? Tiap hari anda mendoakan diri anda, ngapain tunggu milad? Ini tradisi orang Muslim, dan kata Nabi SAW, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Maka sebaiknya dijauhi. أعياد الميلاد التي يقوم بها الناس، هذا لا شك أنه تقليد لأهل الكفر في هذه القضية، ولا يجوز للمسلمين أن يكونوا إمعة يقلدون في كل شيء. يعني هذا احتفال بعيد الميلاد، هي الأصل فيها احتفال بعيد ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، وكانت احتفالا دينيا، ثم بعد ذلك توسعوا في هذا الأمر حتى صار له يعني كريسمس واحتفال على مستوى، ثم بعد ذلك صاروا يقول طيب ليش ما نحتفل ميلاد كل شخص؟ فصار يحتفل ميلاد كل شخص، ثم صار المسلمون للأسف يقلدونهم في هذا. سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه لم يحتفل بميلاده، ولا احتفل الصحابة بميلاده بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، ولا احتفل الصحابة بميلاد أنفسهم ولا أولادهم ولا أولاد أولادهم، ولا ذكره أحد من أهل العلم. مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك. Itu Arab. Saya Indonesianya
selamat hari milad. Semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Nggak ada perayaan ulang tahun ini dalam Islam. Sudah pernah kita jelaskan itu. Yang ada ulang detik. Ulang tahun terlalu lama. Setiap detik kita bisa meninggal. Ini tradisi orang non-muslim, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan diadakan. Ini harus bisa dihilangkan. Dan tradisi mereka, akhirnya kue ditaruh lilin, ditiup, nyanyi-nyanyi. Ini tradisi orang Nasrani, ini nggak ada hubungannya sama Islam sama sekali. Dan ini salah satu tradisi yang harus dihilangkan di tengah-tengah umat Islam, terutama bagi yang sudah ikut pengajian. Jangan lagi diganti namanya milad, supaya ada bahasa Arabnya. Nggak boleh. Jangan, ini nggak boleh. Ini tradisi. Kata Nabi SAW, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Baik Ustaz, saya mau saling memberi hadiah. Beri hadiah sunnah Nabi setiap saat, jangan 1 tahun sekali. Parties. Look, to be honest with you, I need to give an introduction to the answer. Islam is a religion I have chosen, you have chosen. Have you chosen it? We've chosen it. Is it from you or from Allah? Are you happy that it's from Allah? So if the dunya tells you something and Allah tells you something else, does it make, or which one is more important, the first or the second? What Allah has said. So even if the whole world is doing something and we are taught that this is not supposed to be done in the deen, we should not be feeling it hard in our hearts to say, Allah, if I die today, I know that I chose to be a Muslim and I chose to worship you and I know it's your rules. You know, it's so difficult today to talk because you're talking to a secular world, and sometimes they will pick on a small point of yours and they will make it a big issue for nothing, but not realizing that we do believe you are free to choose whether you're a Muslim or not. But the fact that you chose you're a Muslim, you are not free to change Islam. That's what we're saying. You cannot come and say, no, you know what, Islam needs to be modified. Well, then tell yourself you're a modified Muslim. Someone says, are you a Muslim? Say, no, I'm a modified Muslim, you know. So people know. But if you want to call yourself a Muslim, you've surrendered. So you need to know there are certain things that people might say, and you might think, oh, this guy is backward, man. How could he say that, you know? But it's because it's not from me or my pocket. My children would like to also go to birthday parties and celebrate and so on. I sit them down and I explain to them what the candles are all about. Do you know what the candles on a birthday party are all about? In ancient Europe, when the winters were so bad that people used to go into literal hibernation to keep themselves warm in whatever way they had, and when they would come out, they would count the dead. Did you know that? They would count the dead. And in order to celebrate the fact that those who are alive have passed through the winter and survived and fought nature, which means nature came to kill us in the form of cold, and because we fought nature and we stayed alive, now we need to defy it by blowing up candles. So they would put how many ever candles of their age and blow them out to show we can defy it. It's something that we believe is rooted in the medieval Europe. And it comes with its own satanic origins and so on. But people today say, what's wrong? What's wrong? I'm blowing the candles. But you don't realize it's like an act of worship of the pagans. And we're saying, you know, and people have made it a culture and a tradition. The same applies to so many other things. You know, like Valentine's and so on. People start saying, but what's wrong? How come these people, you know, you're not allowed to show your love? Well, to be honest, we're being fooled by believing that, you know what, you need to celebrate the fact that you're 1 year older by throwing a big party, everyone must come, but you don't know that now you're closer to your grave, for example. Or there are more responsibilities on your shoulder. I'm not saying that when your age turns, that you must not make dua to Allah, Ya Allah grant me good age and so on. But firstly, we have a Hijri calendar. Secondly, these teachings are foreign to Islam. They are actually incorrect, invalid. But they come from Allah, not from me, not from you. If I had it my way and you had it your way, we would be throwing parties because our kids put pressure on us, so do mine. But we have to speak to them, address them, try and explain to them, and, you know, get to the origins of it. The sad reality is,
people take part wholesale. So they'll tell you, but they did it, but these people did it. That's the peer pressure. Sadly, we're living in an age, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamr. A person who wants to hold fast to the deen is someone similar to he who is holding fast to, a red hot coal, for example. So you find even families which are supposedly religious, they have these big birthday parties and so on, whereas it is Islamically incorrect. Wallahu a'lam. Allah knows best. Like I said, I've given you a little introduction before I gave the answer. There are more important things we could do, than that. And we could have, we could throw a party on a different occasion altogether in order to celebrate other things than to do it the pagan way. I would prefer a graduation party than to have a birthday party any day. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our children. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.